Saya, Yuli Maulidiah, mahasiswi IAIN Kediri. Di sini saya mendapatkan tugas dari Ibu Fatimah Zahra, mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Dan saya akan membahas tentang sejarah dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Nama Daulah Umayyah itu berasal dari nama Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf, yaitu salah seorang dari pemimpin kabilah Quraisy di zaman jahiliyah. Umayyah ini senantiasa bersaing dengan pamannya, yaitu Hashim bin Abdi Manaf, untuk merebut pimpinan dan kehormatan dalam masyarakat dan bangsanya. Ia memang memiliki unsur kualifikasi yang diperlukan untuk berkuasa di zaman jahiliyah itu, karena ia berasal dari keluarga bangsawan serta mempunyai cangkupan kekayaan dan mempunyai 10 orang putra yang terhormat dalam masyarakat. Orang-orang yang memiliki ketiga unsur-unsur ini di zaman jahiliyah berarti telah mempunyai jaminan untuk memperoleh kehormatan dan kekuasaan. Dalam susunan pertentangan yang sangat memuncak antara Bani Hashim dengan Bani Umayyah, yang telah menelurkan perang saudara pada akhir masa Khalifah Khulafaur Rasyidin, lahirlah Daulah Umayyah di bawah pimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 41 Hijriah. Bani Umayyah baru masuk Islam setelah Nabi Muhammad SAW berhasil menaklukkan kota Mekkah. Pada dasarnya, Bani Umayyah sudah sangat lama berkeinginan untuk menjadi khalifah, tetapi mereka belum berani menampakkan keinginannya itu pada masa Abu Bakar dan Umar. Setelah Umar meninggal, mereka mendukung pencalonan Utsman sebagai khalifah dalam musyawarah yang dilakukan oleh 6 orang sahabat. Sejak saat itulah, Bani Umayyah mulai meletakkan dasar-dasar untuk menegakkan khilafah Umayyah. Pada Utsman bin Affan inilah Muawiyah mencurahkan segala tenaga dan kemampuannya untuk memperkuat dirinya dan menjadikan daerah Syam sebagai pusat kekuasaannya. Di masa Khalifah Utsman bin Affan yang merupakan salah seorang anggota klan Bani Umayyah, Muawiyah dikukuhkan menjadi gubernur di Syria, sehingga tercapailah kekuasaan Bani Umayyah atas orang-orang Quraisy di zaman Islam, sebagaimana pernah mereka alami pada zaman jahiliyah. Ketika Khalifah Utsman terbunuh, Muawiyah masih tetap memegang kekuasaan di sana. Hal ini memungkinkan baginya untuk dapat berjuang terus melawan Ali. Berdirinya dinasti Bani Umayyah ini dilatar belakangi oleh peristiwa Tahkim pada Perang Siffin. Setelah terbunuhnya Utsman bin Affan, Muawiyah bin Abi Sufyan beserta jumlah sahabat lainnya angkat bicara di hadapan manusia dan mendorong mereka agar menuntut darah Utsman dari orang-orang yang telah membunuhnya. Tragedi kematian Utsman bin Affan selanjutnya dijadikan dalih untuk mewujudkan ambisinya. Muawiyah dan pengikut menuntut kepada Khalifah Ali, pengganti Utsman, agar dapat menyerahkan para pembunuh Utsman pada mereka. Karena tuntutan tersebut tidak terpenuhi, maka pihak Muawiyah menjadikannya sebagai alasan untuk tidak mengakui kekhalifahan Ali bin Abi Thalib dan memisahkan diri dari pemerintahan pusat. Langkah pertama yang diambil oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam menghadapi pembangkangan Muawiyah adalah mengutus Abdullah al-Bajali kepada Muawiyah agar bersedia mengakui dan membalasnya seperti yang dilakukan oleh gubernur-gubernur dan kaum muslimin lainnya dan tidak memisahkan dari pemerintahan pusat. Muawiyah tidak segera menjawab ajakan tersebut dengan maksud untuk memberi kesan tidak baik. Untuk menentukan sikap dalam menghadapi himbauan khalifah tersebut, Muawiyah bermusyawarah dengan Amru bin As. Hasilnya menolak ajakan damai dan memilih mengangkat senjata memerangi pemerintahan pusat. Karena kebuntuan tersebut, pecahlah pertempuran antara kedua belah pihak. Setiap hari Ali bin Abi Thalib mengirim seorang pemimpin pasukan untuk maju bertempur. Begitu juga dengan Muawiyah. Perang saudara ini terjadi pada 1 Safar tahun 37 Hijriah. Perang saudara pertama dalam sejarah peradaban Islam itu terjadi pada zaman fitnah besar. Peperangan ini berlangsung imbang sehingga kedua belah pihak setuju untuk berunding dengan ditengahi seorang juru runding. Kemudian juru runding terus bolak-balik menemui Ali dan Muawiyah. Sementara kedua belah pihak menahan diri dari pertempuran. Pertempuran dan perundingan membuat posisi Ali bin Abi Thalib melemah tetapi tidak membuat ketegangan yang melanda kekhalifahan mereda. Perang saudara antara kubu Muawiyah dan Ali akhirnya mereda. Kedua belah pihak akhirnya bertemu di meja perundingan melalui tahkim, yakni penunjukan dua pihak yang berselisih terhadap seseorang yang adil dengan tujuan agar memberi keputusan terhadap dua pihak tersebut. Peristiwa tahkim ini dimenangkan oleh pihak Muawiyah
dengan mengajukan usulan kepada pihak Ali untuk kembali kepada hukum Allah. Dalam peristiwa Tahkim, Ali terpedaya oleh taktik dan siasat Muawiyah yang pada akhirnya ia mengalami kekalahan secara politis. Sementara itu, Muawiyah mendapat kesempatan untuk mengangkat dirinya sebagai khalifah sekaligus menjadi seorang raja. Muawiyah mendapatkan kursi kekhalifahan pada tahun 41 Hijriah setelah Hasan bin Ali berdamai dengannya. Karena pasca meninggalnya Ali, sebagian umat Islam membaiat Hasan sebagai penerus kepemimpinan umat Islam. Namun, ia menyadari kelemahannya sehingga ia berdamai dan menyerahkan kepemimpinannya kepada Muawiyah. Sehingga tahun itu dinamakan Umul Jamaah atau Tahun Persatuan. Umur sistem khilafah genap 30 tahun ketika Hasan bin Ali dibaiat menjadi khalifah. Beliau melepaskan kekhalifahan kepada Muawiyah pada bulan Rabiul Awal tahun 41 Hijriah. Keberhasilan Muawiyah mendirikan dinasti Umayyah bukan hanya akibat dari kemenangan diplomasi di Siffin dan terbunuhnya Khalifah Ali saja. Dari sejak semula gubernur Suriah itu memiliki basis rasional yang solid bagi landasan pembangunan politiknya di masa depan. Pertama, dukungan yang kuat dari rakyat Suriah dan dari keluarga Bani Umayyah sendiri. Kedua, sebagai seorang administrator, Muawiyah sangat bijaksana dalam menempatkan para pembantunya pada jabatan-jabatan penting. Dan ketiga, Muawiyah memiliki kemampuan menonjol sebagai negarawan. Gambaran dari sifat mulia tersebut dalam diri Muawiyah setidak-tidaknya tampak dalam keputusannya yang berani memaklumkan jabatan khalifah secara turun-temurun. Dinasti Bani Umayyah berkuasa selama 90 tahun, sejak 41 Hijriah sampai dengan 132 Hijriah. Muawiyah bin Abi Sufyan merupakan pendiri dinasti Bani Umayyah. Ia juga khalifah pertama dari 14 khalifah Bani Umayyah. Namanya disejajarkan dengan Khulafaur Rasyidin. Dengan berbagai cara, Muawiyah dapat menduduki jabatan khalifah dan menjadikannya sebagai hak keturunannya. Dengan demikian, Muawiyah telah mengubah sistem politik musyawarah dengan sistem monarki. Hal itu banyak didukung oleh kondisi umat Islam waktu itu. Sesudah itu umat Islam belum siap. Walaupun demikian, Muawiyah termasuk orang yang berhasil memadukan sistem musyawarah dengan sistem monarki dan daulah Islamiyah dapat dikuasai karena dia banyak memperhatikan riwayat kisah raja besar sebelumnya, baik dari kalangan Arab ataupun bukan. Naiknya Muawiyah sebagai khalifah menandai fase baru dalam babakan sejarah peradaban Islam yang lantas disebut sebagai era kekhalifahan Umayyah. Muawiyah inilah yang mengawali tradisi bagi para pelanjutnya penomisian seorang putra mahkota bagi anaknya, yaitu Yazid, sebagai perawis kekuasaannya. Keluarga Bani Umayyah itu terdiri atas dua cabang. Merekalah yang memegang jabatan khalifah itu. Cabang pertama ialah keluarga Harb bin Umayyah, dan cabang kedua adalah keluarga Abdul As bin Umayyah. Kebanyakan khalifah-khalifah Bani Umayyah adalah berasal dari cabang kedua itu. Adapun khalifah-khalifah yang berasal dari cabang pertama hanyalah Muawiyah, putranya Yazid, dan cucunya Muawiyah II. Yazid hampir tidak dapat menikmati jabatan khalifah itu karena kesulitan-kesulitan yang timbul pada masanya. Adapun Muawiyah II hanyalah beberapa hari saja menduduki singgasananya. Demikianlah, walaupun Muawiyah telah berjuang dalam waktu yang begitu panjang untuk mendapat jabatan khalifah, namun setelah ia meninggal, jabatan tersebut tiadalah tetap pada anak cucunya. Muawiyah telah berusaha dengan sepenuh tenaga agar putranya Yazid diangkat menjadi khalifah sesudah wafatnya. Tapi kesulitan-kesulitan yang besar telah menunggu putranya itu. Maka Muawiyah pada hakikatnya bukanlah mendudukkan putranya itu di atas singgasana kekuasaan, tapi hanyalah di atas sebuah roda yang terus-menerus berputar, sampai dia jatuh tersungkur dan menghembuskan nafas yang penghabisan. Selanjutnya, dinasti Bani Abbasiyah. Pada masa kerajaan Abbasiyah, kekuasaan Islam bertambah luas dengan pusat pemerintahannya di Baghdad. Perluasan kekuasaan dan pengaruh Islam bergerak ke wilayah timur Asia Tengah. Peradaban Islam mengalami puncak kejayaan pada masa Daulah Abbasiyah. Perkembangan ilmu pengetahuan sangatlah maju yang diawali dengan penerjemahan naskah asing terutama yang berbahasa Yunani ke dalam bahasa Arab.
pendirian pusat pengembangan ilmu dan perpustakaan dan terbentuknya mazhab ilmu pengetahuan dan keagamaan sebagai buah dari kebebasan berpikir. Dinasti Abbasiyah merupakan dinasti Islam yang paling berhasil dalam mengembangkan peradaban Islam. Kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah adalah melanjutkan kekuasaan dinasti Bani Umayyah. Dinamakan Daulah Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Abbas, yaitu paman Nabi Muhammad SAW. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah al-Saffah ibn Muhammad ibn Ali ibn Abdullah ibn al-Abbas. Dia dilahirkan di Humaimah pada tahun 104 Hijriah. Dia dilantik menjadi khalifah pada tanggal 3 Rabiul Awal 132 Hijriah. Kekuasaan dinasti pada Bani Abbasiyah berlangsung dari tahun 750 sampai 212. Pada abad ke-7 terjadi pemberontakan di seluruh negeri. Pemberontakan yang paling dahsyat dan merupakan puncak dari segala pemberontakan yakni perang antara pasukan Abdul Abbas melawan pasukan Marwah ibn Muhammad atau dinasti Bani Umayyah, yang akhirnya dimenangkan oleh pasukan Abdul Abbas. Dengan jatuhnya negeri Syria, berakhirlah riwayat dinasti Bani Umayyah dan bersama dengan itu bangkitlah kekuasaan Abbasiyah. Pada masa inilah masa kejayaan Islam yang mengalami puncak keemasan. Pada masa itu, berbagai kemajuan dalam segala bidang mengalami peningkatan seperti bidang pendidikan, ekonomi, politik, dan sistem pemerintahannya. Di antara yang mempengaruhi berdirinya khilafah Bani Abbasiyah adalah adanya beberapa kelompok umat yang sudah tidak mendukung lagi terhadap kekuasaan Imperium Bani Umayyah yang notabene korupsi, sekuler, dan memihak. Sebagian kelompok diantaranya adalah kelompok Syiah dan Khawarij. Mereka merasa diperlakukan tidak adil dengan kelompok Arab dalam hal pembebanan pajak yang terlalu tinggi. Kelompok inilah yang mendukung revolusi Abbasiyah. Di saat ini terjadi perpindahan kekuasaan dari Umayyah ke Abbasiyah. Wilayah geografis dunia Islam membentang dari timur ke barat, meliputi Mesir, Sudan, Syam, Jazirah Arab, Irak, Parsi sampai ke Cina. Kondisi ini mengantarkan terjadinya interaksi intensif antara daerah satu dengan daerah lainnya. Interaksi ini memungkinkan proses asimilasi budaya dan peradaban setiap daerah. Para penguasa Abbasiyah membentuk masyarakat berdasarkan rasa persamaan. Pembagian kelas dalam masyarakat Daulat Abbasiyah tidak lagi berdasarkan ras atau kesukaan, melainkan berdasarkan jabatan. Pada zaman Abbasiyah, konsep kekhalifahan berkembang sebagai sistem politik. Ketika Daulah Abbasiyah memegang tampuk kekuasaan tertinggi Islam, terjadi banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat. Kekuasaan Bani Abbasiyah berlangsung dalam kurun waktu yang sangat panjang, berkisar tahun 132 Hijriah sampai 656 Hijriah, yang dibagi menjadi 5 periode, yaitu periode pertama disebut periode pengaruh Persia pertama, dan periode kedua yang disebut dengan masa pengaruh Turki pertama, dan periode ketiga atau masa kekuasaan dinasti Buwaih atau pengaruh Persia kedua, dan keempat yaitu merupakan kekuasaan dinasti Bani Saljuk dalam pemerintahan atau pengaruh Turki II. Dan periode kelima yaitu merupakan masa mendekati kemunduran dalam sejarah peradaban Islam yang terjadi pada tahun 590 Hijriah sampai dengan 565 Hijriah. Pada periode pertama, pemerintahan Bani Abbas mencapai masa keemasannya. Pada periode pertama, pemerintahan Bani Abbas mencapai masa keemasannya. Secara politis, para khalifah betul-betul tokoh yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik dan agama sekaligus. Di sisi lain, kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tertinggi. Periode ini juga berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Namun, setelah periode ini berakhir, pemerintahan Bani Abbas mulai menurun dalam bidang politik, meskipun filsafat dan ilmu pengetahuan terus berkembang.
Masa pemerintahan Abu al-Abbas sangat singkat, yaitu tahun 750 sampai 754 Masehi. Selanjutnya digantikan oleh Abu Ja'far al-Mansur yang keras menghadapi lawan-lawannya, terutama dari Bani Umayyah, Khawarij, dan Syiah. Untuk memperkuat kekuasaannya, tokoh-tokoh besar yang mungkin menjadi saingan baginya satu persatu disingkirkannya. Khalifah al-Mansur berusaha menaklukkan kembali daerah-daerah yang sebelumnya membebaskan diri dari pemerintahan pusat dan memantapkan keamanan di daerah perbatasan. Kalau dasar-dasar pemerintahan Daulah Abbasiyah diletakkan dan dibangun oleh Abu al-Abbas, As-Saffah, dan al-Mansur, maka puncak keemasan dari dinasti ini berada pada 7 khalifah sebelumnya. Popularitas Daulah Abbasiyah mencapai puncaknya di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun. Kekayaan negara banyak dimanfaatkan Harun ar-Rasyid untuk keperluan sosial dan mendirikan rumah sakit, lembaga pendidikan dokter, dan farmasi. Pada masanya sudah terdapat paling tidak sekitar 800 orang dokter. Di samping itu, pemandian-pemandian umum juga dibangun. Kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, serta kesusasteraan berada pada zaman keemasannya. Pada masa inilah negara Islam menempatkan dirinya sebagai negara terkuat dan tak tertandingi. Dan Bani Abbasiyah pada periode pertama lebih menekankan pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam daripada perluasan wilayah. Inilah perbedaan pokok antara Bani Abbas dan Bani Umayyah. Di samping itu, ada pula ciri-ciri yang menonjol dinasti Bani Abbas yang tidak terdapat di zaman Bani Umayyah, yaitu antara lain dengan berpindahnya ibu kota ke Baghdad, pemerintahan Bani Abbas menjadi jauh dari pengaruh Arab Islam. Sedangkan dinasti Bani Umayyah sangat berorientasi kepada Arab Islam. Dalam periode pertama dan ketiga pemerintahan Abbasiyah, pengaruh kebudayaan Persia sangat kuat. Dan pada periode kedua dan keempat, bangsa Turki sangat dominan dalam politik dan pemerintahan dinasti ini. Yang kedua, dalam penyelenggaraan negara pada masa Bani Abbas ada jabatan wazir yang membawahi kepala-kepala departemen. Jabatan ini tidak ada di dalam pemerintahan Bani Umayyah. Yang ketiga, ketentaraan profesional baru terbentuk pada masa pemerintahan Bani Abbas. Sebelumnya belum ada tentara khusus yang profesional. Bagaimana yang sudah saya jelaskan tadi, puncak perkembangan kebudayaan pemikiran Islam terjadi pada masa pemerintahan Bani Abbas. Akan tetapi, tidak berarti seluruhnya berawal dari kreativitas penguasa Bani Abbas sendiri. Sebagian diantaranya sudah dimulai sejak awal kebangkitan Islam. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih.